ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Terus tetap dalam jamaah. Bahkan Bapak Imam bilang begini, sampaikan kepada jamaah ya, sampaikan kepada jamaah, jamaah yang sudah biat kepada saya, amal solehnya jangan sampai keluar dari jamaah, jangan sampai terpengaruh. Karena kalau dia tetap dalam jamaah, maka akan saya rambut dia, sapol kemampuan saya. Tapi kalau sudah terpengaruh, tapi kalau sudah keluar dari jamaah, saya sudah tidak ada hubungan lagi. Mau dia black, mau menderita kayak apapun, saya sudah nggak ada tanggung jawab lagi. Jamaah, bukti peramutan Bapak Imam kepada jamaah, doa dibantu ya bulan gitu 100.000 yang memang memenuhi kriteria dari pusat. Kalau nggak memenuhi kriteria dari pusat, ya bisa dibantu di kelompok, bisa dibantu di desa, bisa dibantu dari daerah, bisa dimintakan perhatian para ahliya-ahliya. Bapak Imam akan peduli kepada jamaah kalau dia memang masih tetap dalam jamaah, sekalipun dolimul nafsi, sekalipun dia punya kesalahan, sekalipun dia melanggar, tetap akan saya rambut sampai akhir hayatnya. Para dulu jamaah, Bapak Imam rambut kita harapannya jamaah terus dalam kebaikan, jamaah terus meningkatkan amal ibadahnya, jamaah terus meningkatkan ketakwaannya. Semakin lama dalam jamaah, semakin tertib, semakin rukun, semakin rajin, semakin khusyuk, semakin mutawarik, semakin jauh dari lahan-lahan, dari yang haram-haram, dengan mempunyai harapan kebahagiaan, kenikmatan di akhirat nanti. Jamaah dirawat oleh Bapak Imam tujuannya supaya jamaah bisa mempersiapkan bekal bila sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, bisa mengakhiri hidup ini dengan tersenyum bahagia karena sudah bisa menuntaskan tugas pokoknya sebagai manusia, mati dalam keadaan husnul khotimah. Halo. Bapak Ibu, saya tanya, apakah ada perjuangan yang lebih pol daripada memperjuangkan surga kita? Apakah ada perjuangan yang lebih pol daripada memperjuangkan surganya keluarga besar kita? Apakah ada perjuangan yang lebih pol daripada memperjuangkan surganya jamaah kita? Kita tolong menolong diwadahi kelompok desa, daerah, pusat ini tujuannya sama, hanya satu, yaitu satu-satu jamaah semuanya diharapkan berhasil masuk surga selamat dari neraka. Itu tujuan pokoknya itu. Yang lainnya itu bonus saja lah, ukro saja lah.
Itu yang diupayakan dalam jamaah. Adanya pembangunan fisik, masjid, aula, kamar mandi, gedung-gedung, adanya tim-tim pengurus pengatur tingkat pusat sampai tingkat kelompok, adanya poin-poin nasihat dalam jamaah, ada 5 bab, ada 4 tali keimanan, 6 tobi'anul jamaah, 5 syarat kerukunan, 3 sukses generus, 3 prinsip kerja jamaah, benar buruk janji, nasihat yang sangat banyak. Semua itu muaranya tujuannya hanya satu, untuk mengantarkan satu-satunya jamaah agar berhasil masuk surga selamat dari neraka. Boros jamaah, Bapak Imam, rambut kita semua sudah berusaha dengan peramutan yang terbaik, nyontoh nabi-nabi dulu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Muslim menyabdakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli ila kana haqqan alaihi ayatullah umatau ala khairi ma ya'lamuhum lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhum lahum. Kata Nabi Muhammad, tidak ada seorang nabi pun dari nabi-nabi sebelum pun Nabi Muhammad, melainkan punya kewajiban untuk menunjukkan, memberitahukan kepada umatnya hal yang baik-baik, juga memberitahukan kepada umatnya hal yang buruk-buruk. Ini loh pahala, ini loh pengampunan, ini loh rahmat, ini loh ridhonya Allah, ini derajat yang tinggi di surga. Awas! Ini pelanggaran, ini maksiat, ini dosa, ini murkanya Allah, ini laknatnya Allah, ini siksanya Allah, ini nerakanya Allah. Hati-hati kamu. Dan tidak ada satupun Bapak Ibu jamaah, halo, kebaikan maupun keburukan yang tidak diberitahukan keimaman kepada jamaah. Tolong sebutkan satu saja Bapak Ibu, kebaikan apa, keburukan apa yang belum pernah diberitahukan keimaman kepada jamaah. Hal apa? Keburukan, bahayanya riba, bahayanya zina, dusta, khianat. Apa? Kebaikan apa? Birrul walidaini, kebaikan doa bangun sepertiga malamnya akhir, puasa-puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, pokoknya infak, sedekah, zakat. Kebaikan apa yang tidak diberitahukan keimaman pada kita semua? Ilmu dalam jamaah digerojok dari pusat sampai kelompok, ilmunya sama semua. Di pusat diasramakan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas Khatam, kemudian disampaikan ke daerah, disampaikan ke desa, sampaikan ke kelompok, semua jamaah ilmunya sama. Di pusat asrama hadis Bukhari disampaikan ke daerah, ke desa, ke kelompok, ke jamaah, semuanya ngaji hadis Bukhari. Ngerti kebaikan-kebaikan semuanya, ngerti keburukan-keburukan semuanya. Menunjukkan bahwa keimaman sudah meramut jamaah dengan metode yang dulu Nabi meramut pada umat. Dan di dalam hadis Muslim itu Nabi Muhammad juga menyabdakan, innama mathali wa mathalu ummati karojulin istalqo dan naro. Gambaran diriku dengan umatku itu seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Faja'alat adawabu wal farasu yaqona fihi. Setelah api menyala, kemudian dawa, binatang-binatang, faros, serangga-serangga yaqona fihi, berjatuhan ke dalam api ini. Kata Nabi, wa anna akhidun bi khuzazikum, aku orang yang megang lambung kalian, menahan
bangkean kalian, tapi wa antum taqahamuna fihi, kalian sama berjatuhan ke dalam api, sama dengan dawab, sama dengan faros. Halo. Bapak Ibu jamaah, maksud hadis ini, Nabi Muhammad itu orang yang sayang kepada umatnya. Usaha pol-polan bentengi agar umatnya tidak masuk neraka. Tapi umatnya ngeyel. Tapi umatnya tidak bisa diberitahu. Umatnya berontak. Akhirnya umatnya betul-betul masuk neraka. Bapak Ibu berjamaah, keimaman berusaha memagari jamaah dari kefahaman-kefahaman yang menyimpang. Contoh kefahaman jamaah enggak jamaah sama saja. Contoh kefahaman imam kok RT, imam kok RW, imam kok lurah, imam kok presiden. Jamaah dipagari dengan 30 poin agar jamaah betul-betul bisa memahami ini loh yang hak, ini loh batal, ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini loh yang sunnah, ini loh yang bid'ah. Orang mereka itu hanya untuk menyakiti hati kita saja kok terpengaruh. Pembelaan jamaah di pusat itu duit karung-karungan, duit koper-koperan, semua untuk seneng-seneng Pak Imam dan Wakil 4 dan juga pengurus-pengurus yang lain. Tujuan keji yang luar biasa. Bapak Ibu jamaah, pembelaan penjenengan itu dikumpulkan di pusat. Sesudah terkumpul, kemudian didoain oleh Bapak Imam, wakil-wakil, dan bagian keuangan. Kemudian yang banyak dikembalikan ke daerah-daerah, digunakan untuk kelancaran sabilah. Kalau kelompok bangun, minta bantuan, dikasih bantuan kode 30 juta. Nggak perlu modal, dikasih bantuan 30 juta. Desa bangun dikasih bantuan 40 juta. Daerah bangun dikasih bantuan 60 juta. Bulan ini bangun jeding 30 juta. Besok bangun kamar tamu 30 juta. Besok lagi kamar MT 30 juta. Besok bangun tingkat masjidnya 30 juta. Besok bikin jeding, bikin kamar mandi 30 juta. Besok bikin untuk tempat wudhu 30 juta. Dalam rangka supaya subsidi silang yang nggak mampu. Kalau kita tahu kondisi di daerah-daerah tidak semuanya seperti Tangerang Barat, tidak seperti di Jakarta. Kondisinya memprihatinkan, butuh uluran tangan. Apalagi saudara kita yang ada di Komo sana, rata-rata kehidupannya di bawah garis kemiskinan berjamaah. Butuh bantuan pompa saja kita belikan untuk ngebor. Doa Pak dibantu 100.000. Kalau kemarin belum dibatasi itu tiap bulan 5 miliar khusus untuk bantuan doa Pak. Timur Barat itu kurang lebih 5 miliar hanya untuk doa Pak. Baru doa Pak. Belum kemudian untuk bantuan-bantuan, belum untuk pinjaman-pinjaman, belum untuk pembelian-pembelian, belum untuk operasional 3 organisasi besar kita, LDI, Persinas, Senkom. Mereka mengadakan audiensi, mereka mengadakan Rapimnas, Rakernas, Munas yang panas-panas itu jamaah. Duitnya wakil kabeh pokoknya.
Semuanya berjalan untuk kelancaran kita semua, untuk mengantarkan jamaah masuk surga selamat dari neraka itu, Bapak Ibu. Bukan untuk senang-senang, bahkan Bapak Imam ketika dilapori, Pak Imam bulan ini minus pengajuan dari kelompok desa daerah banyak sekali, semuanya belum terbackup gitu. Sehingga pada akhirnya kadang-kadang mengajukan, kenapa kok berbulan-bulan belum terkabul, karena ngantri berentek gitu. Satu-satu ya, duit entek, duitnya habis dan nunggu lagi, ada berapa lagi dibagikan masih kurang lagi, dibagikan kurang lagi. Kalau Bapak Ibu dilapori minus, beliau nggak usah diomong, ngomong yang menyenangkan saja. Kalau surplus gitu kan seneng, tapi nak minus wis nggak usah diomong. Bapak Ibu mengupayakan semuanya untuk kemaslahatan umat. Bukan kok untuk senang-senang, bukan untuk foya-foya. Bapak Imam juga membela, Bapak Imam juga pengen surga, Bapak Imam juga takut neraka. Wakil 4 yang bela, wakil 4 yang takut neraka. Sama Bapak Ibu itu jamaah. Kemudian ada tuduhan keji bahwa saya itu untuk foya-foya di pusat. Begitu yang nggak tabayun, nggak ngerti, kemudian sudah mengiyakan, membenarkan. Apalagi kalau pengaruh akidah, diajak haji, diajak umroh, kemudian dibilangin di Mekah saat haji, mosok sih orang yang haji sebanyak ini, yang masuk surga hanya jamaah LDI saja. Mulailah gitu, hatinya gitu, nopo masuk pemahaman pengaruh JLK itu. Di Madinah ketika pas sholat, masuk si orang sholat sebanyak ini, semuanya rukuk sujud menyembah kepada Allah, yang masuk surga hanya jamaah ini. Pulang dari umroh, pulang dari haji, pamit pada Pak Yainya, Pak Yai kula izin, kula boten jamaah melih, kula boten ade melih pun kula kapok gitu, boten bener. Halo. Kalau nggak punya kepahaman gitu, terpengaruh nggak kira-kira? Terpengaruh. Tapi kalau yang punya kepahaman nggak akan terpengaruh. Orang jamaah tidak ngurusi ibadahnya orang lain. Kalau memang jamaah itu dari belahan mana saja, kok dia ibadahnya murni, dia menetepi Quran hadis jamaah, dia juga beramil, berbiat, bertoat, maka dia punya hak yang sama untuk bisa masuk surga selamat dari neraka. Kita tidak menjudge, kita tidak menghukumi kelompok lain. Itu urusan mereka. Ngapain sih gue ngurusin orang lain? Kita ngurusin ibadah kita sendiri saja kelenderan. Mungkin betul? Lalu ngomongin ngono, dibilang begitu sudah terpengaruh. Ya karena nggak punya kepahaman, terus malah punya pemahaman jamaah nggak jamaah sama saja. Terus dari wa inna hadil milah satafariqus ala wa inna hadil milah satafariqus ala salati wa safi'ir titani wa subuna finar wa murtan mudana wa jamaah itu mau dikemanakan? Kalau semuanya sama saja. Orang Yahudi agamanya pecah belah menjadi berapa? 71 gitu. Yang 70 masuk neraka, 1 masuk surga. Orang Nasrani agamanya pecah belah menjadi 72. 71 masuk neraka, 1-nya masuk surga. Agama Islam pecah belah menjadi 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Kalau memang semuanya masuk surga, saya yakin pemahamannya juga harus harus adil. Berarti orang Yahudi yang 71 itu nanti semuanya juga masuk surga, walaupun masuk neraka dulu. Orang Nasrani walaupun syirik nyembah Nabi Isa, orang Yahudi nyembah Nabi Uzair, suatu saat juga akan masuk surga semua. Kalau pemahamannya kemudian 73 itu umpama pokoknya 72 masuk neraka itu nggak kekal loh. Semuanya pada akhirnya masuk surga semuanya juga.
Berarti tidak ada satupun orang Yahudi yang kekal di neraka, nggak ada satupun orang Nasrani yang kekal di neraka, nggak ada satupun orang Islam yang menyimpang ataupun maksiat ataupun mungkin tidak benar Islamnya yang kekal di neraka, ataupun hanya sekedar KTP, hanya sekedar pengakuan yang penting Islam, pada akhirnya masuk surga semua. Halo, ada yang membaca, harusnya begitu nggih? Harusnya begitu apa enggak? Kalau memang pemahamannya benar, harusnya begitu apa enggak? Ini jawabannya ini, bingung ini. Yang jelas ya Nabi menyabdakan satu ya satu, gak bilang semuanya. Siapa yang menjamin? Oh dari satu dalil saja Bapak Ibu jamaah Jambiro ngomong terus lari. Akhir tok jamin. Jenengan di kitab sholah itu ya. Dalam kitab sholah awal-awal kitab sholah halaman 2 lah. Tapi itu termasuk bagian betulnya pertama ya. Allah berfirman gini, wahai Muhammad, ini faratu ala umatika khamsa sholawat wa ahbitu inni ahda juanya Bapak Ibu. ولا تكونوا كالذين